Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Karin. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui terkait program-program food estate dan ketahanan pangan. Pasti penasaran dong, food estate itu apa, ketahanan pangan itu apa, dan keterkaitannya dalam perencanaan tata ruang agriculture. Oleh karena itu, simak penjelasan berikutnya ya. Let's begin! Food estate dan ketahanan pangan dalam perencanaan tata ruang. Sebelum itu, izinkanlah aku memperkenalkan diri karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Kenalin, aku Karina Dwi Sudaryanti dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember dengan NIM 20191050102 dari kelas dasar Agriculture B. Pada video kali ini terdapat 4 poin pembahasan. Yang pertama yaitu food estate, di mana dalam pembahasan food estate sendiri terdapat 3 pembahasan. Yang pertama yaitu terkait pengertian, yang kedua yaitu konsep, yang ketiga yaitu arah pengembangan, dan yang kedua yaitu membahas terkait ketahanan pangan, di mana terdapat 4 poin pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian, konsep, pengukuran dan indikator, pendekatan dan strategi. Dan yang ketiga yaitu membahas terkait tujuan serta tantangan dalam pengembangan food estate dan ketahanan pangan. Dan yang terakhir yaitu membahas keterkaitan antara food estate dan ketahanan pangan dalam perencanaan tata ruang pertanian atau agriculture. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu terkait food estate atau pengertian food estate. Food estate sendiri merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi yang mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam suatu kawasan lahan yang sangat luas. Selain itu, food estate juga dapat diartikan sebagai bentuk usaha skala besar di bidang agribisnis pangan yang terintegrasi secara horizontal antara pangan, ternak, dan perkebunan, atau secara vertikal yaitu yang terintegrasi antara on farming sampai off farming atau awal bertani maupun akhir saat pertanian. Atau secara singkat, food estate diartikan sebagai perkampungan industri pangan. Dengan kehadiran food estate ini berpotensi bagi Indonesia, yaitu dalam merubah citra pandangan dunia terhadap pertanian yang ada di Indonesia. Selain itu, food estate juga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi seluruh generasi muda untuk terjun secara langsung dan mengelola pertanian dengan melakukan pendekatan manajemen secara modern yang berorientasi pada bisnis. Dengan demikian, dengan kehadiran food estate dapat menjadi sarana untuk melakukan regenerasi sumber daya manusia pertanian yang lebih kompetitif dibanding sumber daya manusia yang terdahulu. Untuk selanjutnya yaitu membahas terkait konsep food estate. Konsep dasar food estate pada dasarnya diletakkan atas dasar keterpaduan antara sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis. Dalam hal ini, food estate diarahkan pada sistem agribisnis yang berakar kuat di perdesaan serta berbasis pemberdayaan masyarakat adat atau penduduk lokal yang merupakan landasan dalam pengembangan sebuah wilayah. Dari pengembangan food estate sendiri dapat menjadi pasokan ketahanan pangan nasional, dan apabila mengalami kelebihan pasokan pangan, maka pemerintah maupun petani dapat melakukan ekspor hasil pertanian guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat
petani yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu arah pengembangan dari food estate. Pengembangan usaha food estate merupakan pertanian yang terpadu. Pertanian yang terpadu atau integrated farming merupakan sebuah usaha pertanian yang dikelola secara berkesinambungan sehingga tidak temui limbah sebagai produk ekonomis, dan semua kegiatan yang dilakukan merupakan sebuah profit center dari hasil efek samping dari salah satu sub bidang usaha yang menjadi bahan baku atau bahan pembantu sub bidang lainnya yang masih terkait. Untuk selanjutnya kita akan beralih topik pembahasan, yaitu kita akan membahas terkait ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Memasuki pembahasan pertama terkait ketahanan pangan, yaitu alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu definisi dari ketahanan pangan. Pangan sendiri merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari, sedangkan ketahanan pangan merupakan jaminan bagi seluruh masyarakat atau manusia untuk melakukan hidup sehat dan bekerja secara produktif. Dalam pengertian kebijakan operasional pembangunan yang dikemukakan oleh Departemen Pertanian, menerjemahkan bahwa ketahanan pangan yaitu menyangkut terkait ketersediaan, aksesibilitas atau keterjangkauan, dan stabilitas pengadaannya. Di samping aspek produksi, ketahanan pangan mensyaratkan pendapatan yang cukup bagi masyarakat guna dapat mengakses bahan pangan, keamanan pangan, serta aspek distribusi. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait konsep ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan dapat diterapkan untuk atau guna menyatakan sebuah situasi pangan pada beberapa tingkatan, yaitu tingkat global, nasional, regional atau daerah, dan tingkat rumah tangga serta individu. Hal tersebut disampaikan oleh Suharjo pada tahun 1996. Sementara itu, Simatupang juga mengemukakan pendapatnya pada tahun 1999 yang menyatakan bahwa ketahanan pangan tingkat global, nasional, regional, komunitas lokal, rumah tangga, dan individu merupakan suatu rangkaian sistem hierarkis sedangkan dalam hal ini, ketahanan pangan rumah tangga tidak hanya mencakup jaminan ketahanan pangan individu saja, melainkan hal tersebut dapat dikaitkan antara ketahanan pangan individu dan rumah tangga yang ditentukan oleh alokasi dan pengolahan pangan dalam sebuah rumah tangga, status kesehatan anggota rumah tangga, kondisi kesehatan dan kebersihan lingkungan setempat. Dan selain hal faktor-faktor yang telah disebutkan itu tadi, juga terdapat faktor tingkat pendidikan bagi suami dan istri, budaya dan infrastruktur lingkungan setempat juga sangat menentukan dalam ketahanan individu maupun ketahanan pangan bagi rumah tangga. Untuk selanjutnya yaitu pengukuran dan indikator ketahanan pangan. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa definisi ketahanan pangan itu berubah-ubah setiap tahunnya karena menyangkut berbagai aspek yang sangat luas, sehingga indikator dan cara yang digunakan untuk memperoleh data bagi peneliti maupun para pakar itu juga sangat beragam.
Sukirman pada tahun 1996 mengemukakan bahwa untuk mengukur ketahanan pangan di Indonesia tidak hanya pada tingkat agregatif nasional semata atau regional, tetapi juga dapat diukur pada tingkat ketahanan pangan baik dari rumah tangga maupun individu. Sementara itu, Sutrisno pada tahun 1997 juga mengungkapkan terkait indikator ketahanan pangan yang mengacu pada pengertian ketahanan pangan sesuai dengan Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 dan Rencana Aksi KTT Pangan Dunia. Maka indikator yang dapat digunakan selain yang telah disebutkan terdahulu yaitu tingkat rumah tangga dan individu juga dapat diukur melalui angka indeks ketahanan pangan rumah tangga, angka rasio antara stok dengan konsumsi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam mengukur ketahanan pangan, perlu dilakukan pengukuran pada berbagai tingkatan mulai cakupan global, nasional, regional, kelompok, komunitas, rumah tangga maupun individu. Dan pengukuran ketahanan pangan pada masing-masing tingkatan tersebut perlu menggunakan berbagai indikator yang relevan sehingga dapat diterapkan pada setiap tingkatan faktor yang telah disebutkan tadi. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait pendekatan dan strategi ketahanan pangan. Dalam hal ini terdapat dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan ketersediaan pangan. Atas dasar pendekatan tersebut, maka Bank Dunia pada tahun 1988 mendefinisikan terkait ketahanan pangan sebagai sebuah ketersediaan pangan dalam jumlah yang memadai bagi seluruh penduduk untuk dapat hidup secara aktif dan sehat. Dan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kepemilikan atau employment, di mana pendekatan ini didasarkan pada pandangan adanya akses individu atau rumah tangga terhadap pangan, di mana semakin tinggi akses rumah tangga terhadap pangan, maka semakin tinggi pula ketahanan pangan bagi setiap rumah tangga maupun individu tersebut. Untuk selanjutnya yaitu terkait tujuan serta tantangan dalam program food estate dan ketahanan pangan. Tujuan dari food estate sendiri yaitu terwujudnya pembangunan sentra agribisnis untuk produksi pangan melalui kegiatan perluasan areal dan optimasi lahan dengan membentuk kemitraan antara petani dengan swasta, pengusaha yang bergerak di bidang tanaman pangan, serta terwujudnya kawasan dengan produk unggulan di daerah pengembangan yang nantinya diharapkan akan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian bagi wilayah tersebut, khususnya tanaman pangan yang dapat bersaing di pasar global. Food estate sendiri merupakan prioritas untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya para petani melalui ketahanan pangan nasional. Tetapi dalam pengembangannya tentunya terdapat berbagai macam tantangan yang harus dihadapi baik oleh pemerintah maupun para petani. Secara garis besar, tantangan tersebut meliputi pemilihan lahan dan adanya trauma permasalahan lingkungan yang telah terjadi di masa sebelumnya. Yang kedua yaitu sumber daya manusia dan konflik dengan masyarakat setempat, dan yang terakhir yaitu anggaran. Karena kan dalam pengembangan atau penerapan food estate sendiri memerlukan banyak sekali biaya untuk terrealisasinya program food estate. Tentunya hal tersebut menjadi salah satu tantangan yang sangat besar bagi pemerintah maupun para petani. Untuk selanjutnya yaitu keterkaitan antara food estate dan ketahanan pangan dalam perencanaan tata ruang. Dalam hal ini terdapat 4 keterkaitan. Yang pertama yaitu penerapan lahan food estate yang sustainable. Yang kedua yaitu penyediaan lahan khusus bagi pengembangan kawasan food estate. Yang ketiga yaitu pemulihan kawasan yang rusak akibat telah terjadinya food estate atau penerapan food estate. Dan yang terakhir yaitu dengan menerapkan kebijakan untuk lahan yang tidak terbangun guna ketahanan pangan sehingga
lahan-lahan yang ada dapat bermanfaat untuk pemenuhan ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu keterkaitan food estate dan ketahanan pangan dengan dasar agriculture. Food estate sendiri bisa diartikan sebagai budidaya yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industri yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Dan berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa keterkaitan dari adanya program food estate dan ketahanan pangan terhadap agriculture, yaitu food estate dapat diartikan sebagai sebuah program yang dijalankan guna mempertahankan kebutuhan akan pangan masyarakat dengan pemanfaatan lahan yang menerapkan konsep perencanaan agriculture yang sustainable. Itulah tadi merupakan penjelasan terkait food estate, ketahanan pangan, serta keterkaitannya dalam perencanaan tata ruang maupun agriculture. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next project and next video. Bye-bye.